Oke, Bapak Ibu, cara membuat folder di dalam Google Drive, klik di plus atau bisa klik kanan, pilih folder baru. Kita masukkan misalnya folder kumpulan tugas siswa. Oke. Berarti nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya di folder ini. Tetapi folder ini harus kita share. Oke ya. Nah, cara men-share bagaimana? Nanti kita ulang. Ada caranya. Sebentar, kita klik saja. Cara men-share adalah klik di folder ini, klik kanan. Kalau di laptop ada tombol sebelah kanan, klik kanan. Di menu kedua ada menu bagikan atau share yang masih bahasa kamu. Tinggal klik saja, maka akan tampil panduan seperti ini. Di sini adalah akun Bapak Ibu. Di sini ada dapatkan link. Jangan keburu dapatkan link dulu, tetapi kita ubah. Di sini ada ubah ke siapa saja yang memilih, klik dulu. Ya. Kalau sudah ada tampilan ini, berikan saja. Ini berarti pesannya siapa saja yang memiliki link ini mengakses saja, melihat saja. Tidak bisa mengupload, tidak bisa mendownload. Oleh karena itu harus diubah ini sehingga menjadi editor. Editor, klik. Oke. Nah, sekarang editor. Kalau sudah, sebelum selesai diklik, di sini ada salin link. Klik salin link, klik, maka link tersalin. Selesai. Oke. Nah, ciri folder yang sudah bisa di-share adalah seperti ini. Oke. Nah, kembali ke bahan ajar ya seperti tadi Bapak Ibu. Kita lihat linknya. Ganti link. Ini editor, salin link, selesai. Nah, kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara men-share link itu. Cara men-share-nya adalah dengan memberikan alamat itu. Misalnya di sini klik panjang. Kalau di enter sudah tampil ini di drive-nya seperti ini. Tetapi ini kepanjangan. Kalau kita mau ngetik bisa kemungkinan salahnya banyak. Oleh karena itu link yang panjang itu kita perpendek. Kita short. Menggunakan shortener namanya, shortener. Ya, shortener. Bukan shortener suplir. Shortener itu pemendek link. Caranya ada banyak pemendek. Antara lain kita bisa menggunakan gg.gg bisa, atau s.id bisa, atau bit.ly bisa, atau gul.gl bisa, atau yang lain yang Bapak Ibu suka. Saya biasanya memilih gg karena lebih ringan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu caranya tinggal klik di sini, ketik gg.gg, enter. Nah, tampilan seperti ini. Anda pun jualan URL here, klik saja di master, tempel. Nah, ini dia yang tadi. Kalau sudah shorten URL, klik saja. Tunggu sebentar, maka ini yang kita peroleh. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk membuktikan link ini berfungsi atau tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Oke? Bisa menggunakan handphone. Caranya bagaimana? Tinggal kita ke Google, ketik alamat itu. Tidak usah dari HTTP, tetapi mulai dari gg saja. Contoh.
Cara melihatnya bagaimana? Mantap. Bahan tulisan siswa saya hapus. Oke. Saya dari awal. Kita buat folder. Folder nanti gunanya agar siswa itu mengumpulkan file di folder itu. Caranya kita buat folder untuk kumpulan tugas siswa. Kumpulan tugas siswa. Misalnya ini. Setelah itu klik buat. Oke. Kalau Bapak Ibu mau mengisikan file, isikan di sini. Contoh ya. Saya buat di sini filenya alamat atau address shorten URL pendek link yang panjang. Saya simpan ini filenya, save di dokumen cara short. Alamat short. Ya. Di kumpulan ini kita upload dulu yang punya kita, upload file, alamat link yang tadi dibuat adalah link pendek shortener. Upload file, alamat short, open. Nah, dapat kan? Terus Bapak Ibu di share, ini share, diklik dulu foldernya, klik kanan, sudah, klik kanan, yang belum diikuti pelan-pelan. Di sini ada bagikan, share, klik. Dapatkan link, diklik di bawah dulu untuk mengubah posisi atau fungsi dari folder itu. Klik. Pada saat diklik di sini posisinya mengakses, lihat saja. Artinya orang lain hanya melihat, tidak bisa mendownload, tidak bisa mengupload file. Harus berubah menjadi editor. Klik editor. Klik editor, sudah diperbaharui. Sebelum ditutup, salin link ini, disalin. Salin yang panjang ini diklik dulu, salin link. Klik. Kalau sudah diklik, tidak ada tampilan apa-apa, hanya sekilas saja. Nah, gini aja link disalin. Selesai. Kita aktifkan dengan membuka halaman baru di internetnya. Klik di sini. Ini Google Drive-nya biarkan, jangan ditutup. Kalau ditutup nanti kita kerepotan lagi atau mengaktifkan lagi. Klik, ketik gg.gg, gg.gg, enter. Nah, tampil seperti itu. Di sini ada klik di sini saja, pastekan atau tempel, pastekan di sini. Atau Ctrl V, V kecamatan. Nah,
langsung tertera di situ, tempel. Nah, panjang ini sampai sharing. Oke? Kemudian di shortener. Kalau Bapak Ibu akan membuat formulirnya itu biar mudah diingat, kita buat sendiri. Namanya itu kita buat sendiri, tidak seperti GG kata nomor sekian, itu akan berubah-ubah dan berganti. Nah, biar mudah cara mengingatnya, Bapak Ibu di sini ada customize link, klik centang. Di sini kita ketikkan formul ini, link ini namanya apa? Kita tinggal berikan nama saja. Misalnya nih. Tetapi antara satu orang dengan yang lain harus beda. Kalau sudah pernah digunakan link itu, maka tidak mau kita harus ganti yang lain. Contoh, gg.gg materi IPS. Karena saya ngajar IPS. Materi IPS SMP. Nah, misalnya ya, ini cirikan dengan menggunakan nama sekolah nggak apa-apa. Tambah PKP lebih khusus juga ada masalah. Oke ya. Materi IPS SMP N6. Kita sorter mau tidak? Oke. Ya, ini dia. Berarti tidak pakai kode lagi. Ya. Nah, kalau kita pakai yang ini, kita harus ingat, jangan lupa. Ini disimpan. Jangan sampai lupa, kode inilah yang akan diberikan kepada anak-anak. Disalin saja ini, jangan dibiarkan, disalin, copy, diblok, salin, tempatkan di tempat mana yang Bapak Ibu aman, paste saja, dan disimpan di notepad boleh, di word boleh, di tempat yang lain boleh, mau difoto pakai handphone boleh, ya, sehingga nanti tinggal bilang ke kawan yang lain atau siswa, kamu ngumpulnya di sini, garis miring materi IPA SMP 8 PKP, ketik saja huruf kecil semuanya, enter dan jalan. Nah, oke kan? Lupa kan? Nah, nanti hasil rekaman videonya mudah-mudahan bisa disampaikan. Walaupun dan nanti besok. Kalau di Solomon STID tidak ada. Yang ada di BT bisa. Nah, Bapak Ibu bisa bertulang itu dengan kawannya dicoba diakses di handphone. Bisa enggak? Kalau belum bisa, adakah yang belum pas? Nanti kita akan sering berhubungan dengan soal ya, Bapak Ibu, karena nanti kita buat soal, kemudian soal itu ada tesnya. Nah, nanti anak-anak bisa kerjain pakai link mana? Nah, nanti pakai ini, pakai soal. Semakin sering kan semakin apa? Bisa karena biasa. Boleh linknya diberikan ke kawannya atau di mes, dicoba.
Kita selanjutnya akan membuat soal. Ya, soal. Nanti kalau sudah masuk soal, kita masuk ke Google Classroom. Karena di dalam Google Classroom itu juga ada soal. Jadi biar tidak tertumpuk materinya, nanti di Google Classroom mudah untuk membuat soalnya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita membuat soal ya. Soal online. Nanti Bapak Ibu bisa saling tes menggunakan handphone. Jadi nanti Bapak Ibu ke siswanya tinggal klik link itu untuk kerjain, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita pahami dulu ada struktur soal. Biasanya kan di atas ada identitas dulu tuh, ada mata pelajaran, ada nama, ada kelas kan diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu di bagian pertama itu ada identitas, itu ada nama lengkap, kelas. Kalau mau jenis kelamin, tapi nanti urusan belakangan. Di soal nggak perlu jenis kelamin, ya kelaminnya udah jelas, ya. Baik, ini bagian pertama, bagian identitas. Bagian kedua, bagian soal. Bagian ketiga, baru nanti ada soal uraian. Bagian 4, bagian yang sifatnya soal variasi. Jadi ada 4 soal bagian yang atau 5 yang akan kita pakai. Oke, nanti Bapak Ibu buat soalnya tidak perlu macam-macam itu. Biar belajar itu lebih mudah kan? Ya. Jadi yang ditampilkan ini adalah variasi membuat soalnya. Nanti pelaksanaannya Bapak Ibu tergantung perubahan. Mau uraian boleh, mau pilihan ganda semuanya boleh, mau 1 sampai 30 pilihan ganda hingga 1 hingga 5 uraian silahkan. Itu nanti saja ya. Jadi yang disampaikan yang kita akan pelajari ini adalah bentuk-bentuk soal yang bisa dibuat oleh aplikasi ini sampai dengan kita mendownload hasil siswa. Oke ya? Baik. Bapak Ibu, soal kita akan kita masukkan ke dalam folder soal-soal di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau belum ada folder soal-soal, silakan dibuat dulu. Buat folder soal-soal, klik di dalamnya. Klik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau pisahkan antara soal harian, soal mid semester, soal akhir semester, Bapak Ibu bisa bikin folder lagi. Ya, misalkan folder ulangan harian, PH, penilaian harian, semester 1, misalnya nih, Alhamdulillah. Kita buat lagi PTS, folder PTS semester 1 misalnya, nanti untuk membedakan semesternya. Atau mau Bapak Ibu kumpulkan jadi satu folder juga tidak apa-apa. Kemudian bikin folder lagi misalnya PAS, penilaian akhir semester 1. Untuk membedakan antara semester 1 dan semester yang lainnya. Oke. Nah, sekarang misalnya soal kita adalah soal ulangan harian. Saya ulang. Di sini ada kumpulan soal. Di dalam soal ada soal-soal folder-folder yang kita menampung soal harian, soal semester dan sebagainya. Kita ambil misalnya soal harian. Klik saja PH. Kita mau bikin soal di sini. Oke, sip. Bapak Ibu pelan-pelan. Nanti Bapak Ibu pahami satu-satu. Kalau perlu Bapak Ibu ikuti. Memang harusnya diikuti satu-satu. Oke, biar memahami. Baik. Kalau tidak tidak mau repot-repot, masukkan saja di folder soal-soal. Ini belakangan tidak apa-apa, ya, belakangan tidak apa-apa. Oke, kita akan membuat soal. Baik,
caranya bagaimana? Kita menggunakan fasilitas namanya Google Formulir atau di dalam bahasa kamunya Google Form di situ. Ya, caranya di sini ada baru atau klik kanan sama klik. Kemudian pilih yang lainnya, paling bawah lainnya. Setelah lainnya di sini ada Google Formulir, Google Form. Masih ada anak panah ke kanan. Ini ada formulir kosong, ada dari template. Template itu formulir yang sudah disediakan oleh penyedia. Kita gunakan yang kosong. Kita gunakan kosong. Klik kosong. Oke. Nah, sip. Nah, formatnya seperti ini. Dan silakan Bapak Ibu buat. Ini formulir tanpa judul. Siapa masih kesulitan? Diulang. Ini Pak, yang buat dari model soal. Model soal. Itu model soal ada soal tadi. Oh ya, baik. Diulang ya. Saya ulang dari ketiga ini saya hapus sekaligus hapus. Oke. Model soal Bapak Ibu sudah punya. Kalau belum punya Bapak Ibu buat. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu klik double. Soal-soal ini klik 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau pisahkan semester 1, semester 2, buat folder. Klik kanan, folder baru, semester 1, 2020. Misalnya, nih. Ada folder lagi semester 2. Semester 2 2020. Maksudnya tahun pelajarannya 20. Oke. Walaupun nanti tahun 2021. Oke. Sudah? Ya. Sekarang di semester 1 yang sekarang saja kita bikin. Semester 1 2020 kita bikin folder misalkan yang ulangan harian. Bapak Ibu boleh gunakan tulisan ulangan harian juga tidak masalah. Yang penting sudah lihat bahwa isinya adalah di situ soal-soal ulangan harian. Kalau mau ganti nama, klik sini, klik kanan. Di sini ada ganti nama, bahasa kampungnya ini. Klik kanan, tinggal sini, taruh saja misalkan soal. Di-rename. Tidak perlu bikin folder baru untuk membuat isi yang sama. Ganti saja namanya. Oke, soal ulangan harian. Kalau mau bikin soal kumpulan lagi soal PTS penilaian tengah semester, silakan. Kalau mau bikin pas silakan. Soal pas boleh. Soal PAS atau akhir semester. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan soal akhir semester, buat saja seperti itu. Ya, ada 3 folder penyimpan soal. Soal harian, soal semester, dan soal ulangan harian. Kalau PTS mau Bapak Ibu ganti mid semester, karena panggilannya sudah seperti itu, ya ganti saja mid semester. Tidak masalah. Oke. Kita sekarang membuat soal ulangan harian. Kita akan masukkan ke dalam soal ulangan harian. Caranya klik double di sini. Nah, di alamat ini, di sini posisinya soal ulangan harian, berarti yang aktif adalah posisi terakhir. Sudah? Kita membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Klik lainnya, klik Google Form. Tampil seperti ini. Oke? Pelan-pelan sampai tampilan seperti ini.
ulang, diulang lagi, format kosong, klik baru, pilih paling bawah lainnya. Kalau bahasa kampungnya apa di situ? Nah, ada apa? Ya. Pilih Google Formulir. Ini tidak usah diturut. Kalau mau diturut, pilih yang kosong, klik saja, sama. Tampilan seperti ini, formulir tanpa judul. Oke. Seperti yang dicontoh tadi, Bapak Ibu, struktur soalnya ini ada identitas, kemudian baris soal. Berarti ada bagian terpisah. Kalau Bapak Ibu tidak ada bagian, misalnya nih, nama, kemudian kelas, langsung soal 1, 2, 3, 4, sampai 50 dalam satu halaman, boleh saja. Paling-paling anak kan nanti terus ke bawah, kerjain ke bawah, terus sampai di bawah. Kalau mau lihat soal di atasnya, scroll ke atas dan sebagainya. Boleh, tidak apa-apa, selera masing-masing. Nah, tetapi yang kita pelajari ini adalah pembagian. Misalnya begini, halaman identitas, halaman sendiri. Soal nomor 1 sampai 10, halaman pertama. Soal 11 sampai 20, halaman kedua. Soal 21 sampai 30, halaman ketiga. Soal uraian, halaman 4. Nah, kan perlu pembeda itu. Nah, kita mau belajarnya adalah biar tahu bagaimana cara menggunakan bagian-bagian itu dan nanti tampilan di siswa seperti apa. Oke ya, baik. Ini pertama adalah identitas. Oke, seperti ini kita ketikkan di formulir tanpa judul, misalnya ulangan harian. Ulangan harian. Kalau mau Bapak Ibu ketik ke 1 boleh, bab 1 boleh, tentang apa boleh, silakan. Mata pelajaran apa boleh silakan. Ya. Ulangan harian 1. Misalnya, silakan diketik. Sudah? Mantap. Ya tidak melek, sabar. Nanti Bapak Ibu ngerjain soalnya punya tetangganya ya. Nanti saling bertukar link kemudian kerjain. Nanti hasilnya seperti apa tidak usah dilihat. Nah, kemudian hasilnya di-download, nanti file Excel-nya seperti apa sampai di situ. Oke, judulnya ulangan harian. Bapak Ibu blok, caranya ngeblok bisa, blok saja. Sudah, tidak usah diapa-apain. Di sini ada formulir tanpa judul. Bapak Ibu klik sekali, klik. Oke, akan sama di sini dengan di sini kan? Ya. Cukup diklik saja, maka formulir tanpa judul akan berubah menjadi sama namanya. Ya, jadi nanti di Google Drive kita itu tertulis nama yang ada di sini, bukan di sini. Nama yang ada di nama file. Ini nama filenya. Ini nama lembar kerjanya. Oke, ya. Saya ulang ya. Ulang. Oke. Ini otomatis sudah tersimpan Bapak Ibu. Ada ulangan dari yang 1. Saya hapus lagi, saya hapus dulu. Diulang dari depan. Google Formulir lainnya. Klik Google Formulir. Ada Google Formulir yang masih kosong tanpa judul.
Misalnya klik saja ganti ulangan ulangan 1. Nah, ulangan 1, harian 1. Oke. Caranya Bapak Guru klik di sini, klik dan ganti. Di sini. Masih formulir tanpa judul kan? Ya, klik di situ. Klik saja. Klik. Sudah ganti kan? Simple. Oke. Oke, Bapak Ibu, yang di deskripsi formulir itu diisi kalau ada petunjuk pengerjaan soal. Misalnya petunjuk pengerjaan soal 1. Isilah identitas terlebih dahulu. Misalnya saja ini 2. Misalnya saja nih, ya, misalnya saja begini. Petunjuk pengerjaan soal, isilah, kerjakanlah, dan sebagainya. Teks ini tidak bisa diperbesar, perkecil, pertebal, atau apa-apa. Seperti inilah. Kalau mau huruf kecil boleh, silakan. Huruf besar silakan. Kita akan membuat pada bagian bawahnya adalah identitas siswa, nama dulu biasanya kan. Di sini ada pertanyaan tanpa judul, Bapak Ibu klik akan bertulis seperti ini. Oke. Pertanyaan tanpa judul kita ketikkan nama lengkap, bukan nama panggilan. Jadi nanti siswa akan mengetikkan nama di tempat ini. Di sini otomatis berubah jawaban singkat. Ya, kita menghendaki jawaban singkat. Jadi teks jawaban singkat biarkan saja. Karena siswa itu harus mengisi. Kalau tidak diisi nanti kalau siswa lupa, kita tidak tahu jawabannya punya siapa. Maka nama harus diisi oleh siswa. Oleh karena itu di sini ada tombol wajib diisi, diklik saja. Sehingga mau tidak mau siswa harus mengisi nama. Kalau tidak diisi, maka nanti akan timbul warna merah. Seperti Bapak Ibu salah password tadi kan? Nah, akan tampil warna merah. Oke, nama lengkap sudah disiapkan. Untuk selanjutnya ditambah kita akan memasukkan kelas agar siswa memasukkan kelas. Di sini ada beberapa pilihan, ada plus, ada import pertanyaan, ada tambahkan judul, ada tambahkan image, ada video, ada tambahkan bagian. Kita ambil yang plus paling atas. Plus ini untuk menambahkan bagian, untuk menambahkan soal. Kita ketikkan kelas. Oke. Nah, kelas yang akan kita masukkan ini, biar anak itu seragam nanti di tampilan itu nama kelasnya, kita tentukan dulu. Jangan menggunakan jawaban singkat seperti nama, tetapi gunakan pilihan ganda. Sehingga anak tinggal tab atau tutul kelas berapa. Oke. Opsi 1 misalnya 7A. Opsi kedua klik bawahnya 7B, misalnya kelas 7. Klik berikutnya 7C. Klik berikutnya 7D sampai Bapak Ibu ngajar kelas berapa. Kalau kelas 9 tulisan kelas 9 ABC dan sebagainya. Jadi nanti anak tinggal mentap atau mengklik di tombol itu sesuai dengan kelasnya. Oke, bisa dimengerti? Nah, karena ini harus diisi, jangan lupa ini wajib, isikan wajib.
harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak bisa melanjutkan proses berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu saya berikan yang praktis ya, diberikan yang praktis. Kalau tidak praktis buat soal dulu, baru nanti bikin identitasnya belakangan kelamaan. Oke, ada yang masih kesulitan? Dan nyangkut pelan-pelan. Ya, mulai dari awal mau bilang. Milih soal ini? Ya. Nama lengkap? Oke. Ini saya hapus. Ini hapus. Ini hapus. Oke. Oke ya. Kosong. Kita mulai dari awal. Di atas paling identitas paling awal adalah nama lengkap. Klik tambahkan. Tambahkan di sini. Nah. Ketik nama. Boleh nama lengkap. Silakan. Posisikan jawaban singkat, biasanya otomatis jawaban singkat. Mau nama saja boleh, nama lengkap boleh. Kemudian jangan lupa ini wajib isi, biar anak itu mengisikan namanya. Wajib isi. Oke, sip. Lanjut plus tanda tambahkan pertanyaan, add question atau add quiz. Berikutnya kelas. Kita tentukan kelas dengan kita yang menentukan. Jangan anak mengetik. Nanti kalau anak mengetik ada yang angka 7 pakai angka 7 pakai huruf, macam-macam. Gunakan pilihan ganda. Kelas kita ketikkan di opsi 7A. Kalau Bapak mau ketikkan kelas 7A boleh. Kelas 7A kopikan misalnya salin, masukkan di bawah tempel, ganti B. Misalnya biasa seragam. Klik bawahnya paste tempel 7C. Terus tempel 7D. Sehingga pilihannya sama. Oke. Posisikan wajib. Posisikan wajib. Oke, ditunggu. Selanjutnya kita akan membuat bagian soal. Ya. Di setiap sesi bagian tadi wajib di situ dihidupkan terus ya? Ya. Yang harus diisi harus diposisikan wajib. Ya. Biar anak tidak bisa melewati bagian itu. Dipaksa untuk mengisi dulu berarti kan? Oke, Bapak Ibu, kita akan membuat bagian kedua atau lembar kedua atau halaman kedua, yaitu bagian soal. Di sini ada pilihan, paling bawah ada tambahkan bagian, ya. Kita klik sekali, tambahan ini klik sekali. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan bagian 2 dari 2. Berarti bagian di bawah ini adalah halaman kedua atau bagian kedua. Bagian tanpa judul. Tanpa judul ini kita ketikkan misalnya soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Oke. Kita akan membuat soal sekarang. Sudah, bagian kedua sudah dibuat. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita akan membuat soalnya. Soal pilihan ganda. Caranya bagaimana? Soal yang pertama
Di sini ada tanda tambahkan pertanyaan, Bapak Ibu klik. Scroll ke bawah, klik. Ya, Bapak Ibu, di sini tempat kita membuat soal. Buat soal pertama diketik dulu. Ya, Bapak Ibu ketik. Buat soal yang mudah karena hanya untuk latihan, tidak usah susah-susah. Misalnya, contohnya berapa hasil kali dari 4 kali 5? Ya ini untuk kita saja. Ya, nanti pada saat Bapak Ibu bikin soal ya pakai soal Bapak Ibu. Oke? Kita klik optionnya misalnya mulai dari 18, enter 19, boleh Bapak Ibu enter 90, 20, enter 21, sudah sampai 4. Ada 4 pilihan. Oke, soal pertama sudah dibuat. Yang sederhana aja, biasa. Sudah? Sip? Buat soalnya yang mudah saja. 2 tambah 2 boleh, 1 tambah 1 boleh. Sip? Ya, soal pertama sudah terbentuk. Sudah? Bisa lanjut soal kedua? Oke. Setiap soal Bapak Ibu ini materinya bervariasi. Maksudnya biar Bapak Ibu punya hasanah untuk variasi soal di Google Form. Tetapi nanti realisasinya tergantung Bapak Ibu. Mau teks semuanya silakan, mau ada gambar silakan, mau ada video silakan, itu silakan Bapak Ibu bikin, ya. Yang jelas untuk latihan ini kita variatifkan dulu, karena sifatnya variatif. Nanti Bapak Ibu ada hal-hal baru yang mungkin Bapak Ibu belum pernah diketahui, ya. Baik. Soal 1 sudah selesai? Sudah. Kalau belum, santai-santai. Yang penting cepat. Wajib diisi tidak usah. Kenapa? Karena ini kan memungkinkan siswa untuk tidak mengisi, ya tidak menjawab. Jadi tidak apa-apa. Mau diwajibkan silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Kalau nanti ternyata siswa itu lewat, berarti nanti jawabnya kosong. Tetapi begitu anak itu menjawab berarti nanti ada isinya. Jadi kenapa ini tidak diwajibkan? Ya karena soal itu kan sifatnya sukarela. Nah, sukarela itu artinya tidak harus diisi. Tetapi kalau Bapak Ibu mewajibkan boleh saja, silakan. Ini harus diisi semuanya. Boleh. Berarti nanti anak harus jawab. Kalau nggak jawab, tombol pilihnya tidak aktif. Ya, tidak bisa kirim. Berarti harus diisi. Oke, Bapak Ibu isi. Sekarang soal kedua, caranya Bapak Ibu tekan tombol plus. Ya, tanda plus. Ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang ternyata Bapak Ibu punya
punya apa namanya? Punya soal di Microsoft Word. Ya, punya soal di Word. Atau soalnya sudah diupload di Google Drive tadi, kumpulan soal, kumpulan materi, tuh kan? Nah, misalnya ini soalnya ada di Microsoft Word. Kalau ada soal begini, Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu di copy saja, di copy. Cuma pada saat mengcopy angka 1 dan ABCD-nya jangan ada. Oke, jangan ada. Contohnya ini dihilangkan, klik saja, hilang. Oke, hilang. ABCD-nya juga hilang. Ini jangan tampil, pilihan saja, klik saja, hilang. Oke. Nah, ini copy saja, ini copy. Copy, boleh klik kanan copy, boleh. Nah, langsung ke sini, ke soal 2, pastekan, tempelkan soalnya. Terus di opsi kita ambil Word, blok saja semuanya, blok dari sini, kopikan, copy, masukkan di sini, paste langsung, paste, tempelkan, udah. Jadi tak perlu ngetik satu-satu. Bisa dipahami? Bisa diulang? Diulang. Baik. Saya hapus. Soal kedua. Ini soal kedua. Kita mau ngambil di Microsoft Word. Pada saat di Microsoft Word ternyata ada nomornya, nomor. Oke? Nomornya harus dihilangkan biar tidak tampil di soal. Pak, saya mau nampilkan nomor, boleh, silakan. Tetapi nanti begitu soal diacak, nomornya ikut. Jadi misalkan ada pertanyaan pertama nomor 10, tertulis di sini nomor 10. Pacak mati-mati nomor 10. Nah, kan gitu. Jadi lebih baik nomornya tidak usah ditampilkan. Jadi hilangkan tampilan nomor. Hilangkan tampilan nomor, saya anggap sudah tidak masalah. Oke. Hilangin saja tampilan nomornya. Klik saja hilang. Oke, copy satu-satu Bapak Ibu. Masukkan ke dalam Google Form. Sini pas pertanyaan, tempelkan. Klik opsi. Kita di Word. Kopikan yang dipilihan semuanya. Pilih di sini, langsung paste. Klik kanan, tempel atau paste. Jadi, dan lebih cepat kan? Sekarang misalnya Pak, gimana kalau di copy langsung? Tambahkan, copy langsung. Jadi mulai dari sini sampai sini, bisa enggak? Kita coba, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Oke, kita masukkan ke sini, paste langsung, tempel. Ternyata tidak. Jadi ngopinya harus satu-satu, ngopinya harus sesendok. Ya, seruput sekali. Oke, jadi satu-satu ya. Oke, kopi. Pastekan di sini. Opsinya tempel. Hilang. Copy, masukkan di Google Class, di Google Form. Oke, Bapak Ibu, sip? Paham ya? Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada kalanya kita soalnya berupa gambar. Soalnya gambar. Gambarnya ini seperti ini.
Mohon Bapak Ibu bagi yang belum tahu ini perlu diperhatikan. Ya, kita akan memasukkan gambar. Nah, gambar kita nggak tahu, nggak punya gambar. Misalnya, kalau ada gambar di komputer sih gampang. Ya, kita belum ada gambar. Bagaimana cara mengambil gambar? Kita masuk di Google saja, Google.com. Ya. Oke, kita buat tab baru. Di sini ada gambar, khusus gambar sini. Oke, klik gambar. Di sini ada Google gambar. Kita mau menginginkan gambar apa? Misalnya gambar hewan kaki 4. Nah, hewan kaki 4. Oke, tampil seperti ini. Bagaimana cara mengambil biar praktis maksud saya? Nah, Bapak Ibu ada cara praktisnya. Bapak Ibu di sini di set ini di sini. Nah, Bapak Ibu menggunakan namanya fasilitas sniping tool. Kita tinggal ketikkan saja SNI. Nah, ini dia sniping tool. Biar nggak ngetik-ngetik ulang, Bapak Ibu klik kanan. Di sini ada pintu taskbar. Klik saja biar tampil di bawah sini maksudnya. Ini seperti ini. Pintu taskbar. Kalau punya saya unpin from taskbar, mencabut, menghilangkan. Karena di tempat Bapak Ibu mungkin belum tampil. Klik pintu taskbar, klik sekali, tampilnya ikonnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini. Oke. Ya, untuk menampilkan di baris bawah, taskbar itu namanya. Oke, di sini cari dulu SNIP, ya, ketemu, klik kanan, pintu taskbar. Kalau menghilangkan unpin from taskbar. Fasilitas itu kita gunakan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Klik yang sniping tadi, klik sekali, akan tampil sniping itu semacam ini, ya, semacam ini. Pilih new, klik new, akan abu-abu sini agak gelap. Tinggal tanda plus ini kita taruh di sini, misalnya di sini, tarik saja nih. Habis itu lepas, kucingnya dapat. Ulang ya, oke. Sniping tool kita aktifkan, tampil kotak wizard semacam ini. Kita ketik new untuk mengambil gambar. Klik sekali. Kita ambil mulai dari mana kita kotakin di kotak. Kita lepas pas. Begitu terlepas, tampilan gambar ini di kotak ini. Kita tinggal simpan saja. Klik save snip. Klik saja gambar disket, ketik saja sapi misalnya, sudah berarti tersimpan di picture sapi. Nah, oke. Kalau sudah, kembali ke sini, kembali ke formulir. Kembali ke formulir, tanyakan saja gambar apakah ini. Ini pertanyaannya, kita masukkan gambar tadi. Di sini ada, kalau begini hilang. Tetapi begitu kita letakkan di sini muncul nih ikon kecil. Di sini. Klik sekali. Akan tampil seperti ini. Klik aja cari. Ini pada posisi enggak. Cari. Berarti mengambil gambar yang ada di komputer kita. Tadi tersimpan di picture, klik picture, cari sapi. Ada enggak sapinya bakal? Nah ini dia sapi. Open. Tunggu sedang upload. Sapi. Nah tampillah di sini. Gambar berikut. Apakah ini? Kita tinggal ketikkan saja sapi misalnya. Kambing. Kelinci, kuda, misalnya, oke ya, sip, bisa, Bapak Ibu, mudah-mudahan bingung.
Nah, nanti kalau Bapak Ibu membuat pilihan berupa gambar pun sama. Caranya begitu. Gambar, manakah gambar berikut yang termasuk dari kegiatan apa? Tampilkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan sebagainya. Oke. Oke, Bapak Ibu sih? Belum. Silakan dicoba. Yang soal ketiga ini lewat saja karena ini pilihannya gambar. Nanti cara yang penting Bapak Ibu tahu cara mengambil gambar dari internet. Jangan usah di-download, cukup di crop saja di tampilan di layar itu. Jadi snipping itu untuk mengambil gambar apa yang ditampilkan di layar. Intinya itu. Oke. Oke, paham Bapak Ibu untuk menambahkan semacam ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita atur soal kita. Kita atur soal kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini yang nampaknya belum kita buat. Nanti latihan yang buat nambah tadi nanti. Oh belum. Oh Bapak Ibu mau menambah? Langsung tambah atau nanti? Nanti aja. Oke, nanti. Bapak Ibu cara nambahnya yang penting paham ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita akan membuat sambungan Excel dulu agar nanti anak jawabannya masuk ke situ, nilainya juga sudah masuk ke situ. Oke? Caranya bagaimana? Bapak Ibu ikuti. Di sini ada pertanyaan, di sini ada respon. Bapak Ibu klik respon. Klik satu kali, respon. Di sini tanggapan masih 0. Caranya bagaimana? Di sini ada tanda spreadsheet, membuat spreadsheet. Sini. Oke? Bapak Ibu klik spreadsheetnya, klik. Oke. Nah di sini ada UH1 respon sesuai dengan nama yang di sini tadi, yang di pertanyaan sini. Nah, ini. Oke, nama ini. Nah di respon ini kita klik spreadsheet. UH1 dalam kurung respon. Buat spreadsheet baru. Klik buat. Di sini ada create kalau bahasa kampungnya create. Klik buat. Setelah buat kita tunggu sebentar. Maka spreadsheet di Google akan ditampilkan. Di sinilah nanti Bapak Ibu nama-nama nilai jawaban siswa akan tampil di sini sampai ke sana. Ini analisisnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisis di sini. Misalnya nomor 1 berapa anak yang menjawab benar, berapa yang menjawab salah, siapa yang menjawab salah tampil di sini. Oke? Nah, sekarang responnya sudah kita buat untuk menampung nilai dan jawaban siswa. Oke, kita tutup saja. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan ke sini. Oke. Kita kan belum membuat kunci jawaban. Belum. Nah, jadi siswa belum bisa mendapatkan nilai. Baik, kita atur. Di sini ada setelan, di sini ada klik. Setelan diklik. Di sudut kanan atas klik setelan. Tampil semacam ini. Ada pilihan pertama umum, kumpulkan alamat email. Kalau ini dicetak maka soal akan meminta email. Ya, nilai bisa dikirim lewat email. Tetapi kan anak tidak kadang-kadang repot mengetikkan email. Tidak usah dicetak. Oke. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Artinya
Anak itu bisa menjawab dengan handphone. Kemudian ternyata dia sudah ngirim. Ada anak minta tolong untuk jawab pakai handphone yang sama, maka akan tertolak. Karena hanya satu handphone satu kali pakai. Kalau ini kita klik. Kalau ini kita klik. Tetapi kalau tidak kita klik, handphone satu bisa digunakan beramai-ramai. Bisa dipahami ya? Nah ini. Kemudian di sini ada responden dapat satu edit setelah ngirim. Misalnya, ternyata jawaban yang salah. Jawab soal nomor 1 salah. Bisa diberi. Kalau ini diaktifkan. Tetapi kalau tidak, maka ini soal jawaban tidak bisa diedit lagi. Biasanya saya tidak pernah mengaktifkan ini, kecuali hanya untuk latihan. Boleh latihan sehingga anak biar tahu jawaban mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sudah ulangan resmi, ini tidak usah diaktifkan. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Jadi nanti siswa kalau ini dicetak, dia akan melihat grafik atau grafik lingkaran tampil di handphone dia. Kemudian tombol kedua presentasi. Presentasi ini tampilkan status progres. Status progres itu seperti garis, semakin selesai dikerjakan, garisnya semakin panjang. Biasanya saya tampilkan untuk kontrolin siswa. Acak urutan pertanyaan, apakah mau diacak? Kalau mau diacak, Bapak Ibu klik acak pertanyaan. Jadi antara satu orang dengan yang lain memiliki urutan yang berbeda. Nomor awalnya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau ini diklik acak urutan pertanyaan. Tetapi nanti pun yang identitas tadi juga teracak. Mungkin saja kelasnya di atas, mungkin saja namanya di bawah, mungkin anak yang lain namanya di atas, kelasnya di bawah. Tetapi tidak berubah bagian, hanya di situ saja. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini dalam saat ditampilkan, ini akan membuat report siswa. Kalau sudah quiz, Bapak Ibu klik quiz. Ini syarat untuk membuat soal agar bisa dimasukkan kunci jawabannya. Harus dibuat quiz, jadikan ini sebagai quiz. Klik. Kalau ini tidak aktif, maka pilihan bawahnya tidak aktif juga. Klik. Jadikan ini sebagai quiz. Nilainya segera setelah setiap pengiriman atau ditunda. Biasanya kita penasaran langsung nilai tampilkan. Nah, kita ambil link yang atas saja. Terus responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, mau dilihat atau tidak. Jawaban yang benar mau dilihat atau tidak. Nilai poin mau dilihat atau tidak. Nah, biasanya saya yang ini saya ulangi. Pertanyaan tidak terjawab saya ulangi, jawaban yang benar saya ulangi. Tetapi terserah Bapak Ibu mau ditampilkan atau tidak. Misalnya jawaban anak yang benar, dia tahu yang benar salahnya. Nilai poin tampilkan. Kalau sudah, jangan lupa ini ada menu simpan di sudut kanan bawah. Klik simpan. Dah simpan. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu karena sudah jadi quiz, maka kita baru bisa mengedit atau memasukkan kunci jawabannya. Bagaimana caranya? Kita ke soalnya. Soal pilihan ganda 1. Diklik pilihan pertama, klik saja. Oke, klik. Kalau sudah diklik di sini ada kunci jawaban. Ada kunci jawaban. Bapak Ibu klik kunci jawaban, klik sekali. Oke. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya ternyata 20. Bapak Ibu klik dulu, klik. Ini jawab kuncinya ini. Ini kuncinya. Oke. Nah, terus soal ini diberi poin berapa? Sesuaikan dengan jumlah soal Bapak Ibu. Yang penting poin totalnya nanti 100. Kalau anak benar semuanya, dia dapat 100. Sebagai contoh ini 5 contohnya. Kalau sudah, klik selesai. Klik.
Oke. Soal kedua, klik lagi. Klik kunci jawaban, diklik 12 bagi 3 4, klik tertanda klik sini. Jangan lupa poinnya. Berarti anak benar mendapatkan poin 5. Oke, selesai. Terus klik di sini kunci jawaban, diklik, klik jawaban yang benar, kemudian poinnya. Mudah-mudahan pening. Ya, selesai. Oke. Terus sampai di bawah ini juga diedit di kunci jawabannya. Klik kunci jawaban, tambahkan kunci jawabannya, misalnya ini misalnya, ya. Selesai. Udah? Dah selesai. Pengaturan sudah selesai. Oke? Bingung? Ya. Oke, diulang ya. Saya ulang Bapak Ibu. Saya ulang. Oke, ini sudah masukkan semua. Dan nilainya ada di berapa kali hasil. Ini sudah ada. Kalau tahu skornya di balik belakang nih, ada skor nih. Ini tinggal nilainya saja. Ini nilainya. Jadi kita tinggal ambil nilainya, tidak perlu ngoreksi lagi. Dan hasilnya ambil skor saja. Oke, sip. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat link. Sekarang tinggal Bapak Ibu yang menjadikan soal Bapak Ibu seperti ini. Punya Bapak Ibu. Baru kirim pakai shortener ini, kirim. Pilih link, salin link, kemudian ambil shortenernya, short. Ambil ini, berikan ke kawan Bapak Ibu samping dia kirim ya. Oke. Mulai dari kirim, untuk membuat shortener, klik, kirim, langsung ambil tengah, salin, klik. Setelah disalin, kita ke gigi sini. Kemudian gigi seperti ini. Pastekan link shorten URL. Yang sudah disalin kan warna biru tadi. Ke sini ke gigi, bikin buka halaman web baru. Ya. Yang tadi masukkan sini. Ya. Put URL, masukkan paste sini, shorten, dan di soal di bagian terakhir kita bikin sesi baru atau bagian baru. Di sini ada bagian judul diberi soal variasi. Soal maksudnya di sini soal macam-macam. Nah, nanti teknisnya di pelaksanaan sebenarnya terserah mau Bapak Ibu gunakan atau tidak. Yang jelas ini untuk yang perlu kita ketahui. Bagian 3 soal variasi ini maksudnya adalah soal yang bentuknya beda-beda. Kita tambahkan satu soal, ini soal jawaban singkat. Soal jawaban singkat, contohnya saya punya soal jawaban singkat ini. Di copy saja, kemudian tempel, pilih ini
Jawaban singkat. Start internetnya putus. Internetnya putus. Ya. Soal baru. Ini untuk soal yang ke halaman berikutnya. Soal jawaban singkat. Pilihannya di sini ambil jawaban singkat. Nah, jadi siswa mengisi titik-titik di soal, boleh titik-titik di belakang atau di tengah atau di depan. Ya, ini jawaban singkat. Kunci jawaban diklik. Kunci jawaban ini digunakan untuk memberikan poin nilai. Jawaban singkat, kunci jawabannya diklik. Ini poinnya mau berapa? Misalnya 10. Oke. Di sini ada tambahkan jawaban benar. Jadi Bapak Ibu kuncinya taruh di sini, letakkan di sini. Agar tubuhnya makanan sehat bergizi yang biasa kita kenal dengan istilah misalnya 4 sehat. Putus lagi, Jin. Internetnya putus lagi. Oke, jawaban singkat. Poinnya misalnya 10, jawabannya misalnya jawaban yang benar 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada kira-kira jawaban alternatif, ketik saja sini 4 sehat 5 sempurna. Misalnya ini ada 4 pakai huruf, ada 4 pakai angka. Contohnya saja. Dan selesai. Ini angkanya dihilangkan saja. Ini untuk jawaban singkat. Kemudian untuk jawaban uraian, kita bisa menggunakan misalnya ini mengapa kita setiap orang perlu pengetahuan. Kita copy jawabannya berupa jawaban uraian, paste, tempel. Di sini pilih paragraf. Ini pilih paragraf. Kemudian kunci jawaban, poinnya di misalnya 10.
Ini tidak ada kunci jawaban pasti. Kalau mau tambahkan, tambahkan saja, tidak pun tidak masalah. Karena ini jawaban siswa adalah jawaban sifatnya uraian. Kalau mau jawaban sini, klik saja. Jawabannya apa, simpan. Kalau mau diberi tambahan jawaban. Oke. Jadi yang atas ini soal jawaban singkat, yang sini soal jawaban uraian. Uraian ini poinnya 10. Nah, sekarang yang ini. Kita ambil soal yang berikutnya. Ini adalah jawaban yang sifatnya jawaban tetapi beberapa jawaban benar. Jadi berupa centang. Contohnya ini, mana saja yang termasuk buah-buahan hasil dari Indonesia. Misalnya ini ditempel, ini diberi pilihan bukan pilihan ganda tetapi kotak centang. Kotak centang. Artinya jawabannya itu beberapa macam, beberapa pilihan jawaban, dan siswa boleh memilih lebih dari satu. Lebih dari satu dengan cara mengklik atau mencentang tanda yang ada di sampingnya. Oke, ini misalnya kan. Nah, kemudian diberi kunci jawabannya ini 10 misalnya. Nah, nanti kalau anak itu benar semuanya, berarti 10. Kalau salah semuanya berarti 0. Nah, seandainya Bapak Ibu mau memberi jawaban, misalnya jawabannya ada beberapa yang benar, ada beberapa yang benar, tapi ada satu salah. Mau kasihan kalau mau diberi 6 atau 8 misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu berinya di Excel-nya, di Excel. Jadi ini kunci jawabannya, tinggal klik saja mana buahnya Jason, klik durian, klik jeruk durian, klik rambutan. Nah, 3 ini kunci jawabannya, diklik, menunjukkan bahwa ini adalah jawabannya. Poinnya 10, selesai. Oke. Kemudian terakhir, jenis untuk soal terakhir adalah soal yang pakai skala. Contohnya ini, menentukan skala prioritas. Ada primer, sekunder, tersier. Kebutuhannya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ini adalah kalimat untuk pertanyaannya. Jadi di dalam soal kita ambil di sini adalah yang pakai pada skala linear. Ya, ini labelnya kita tempelkan yang kalimat-kalimat tadi, panjangan. Contohnya seperti itu. Pakai untuk pesta nanti skalanya apa? Kopikan saja. Apakah termasuk primer, tersier, sekunder dan sebagainya. Ini bukan sekali tapi kisi-kisi pilihan ganda. Ya, maaf ada sedikit salah. Jadi ini perintahnya pakai tentukan skala prioritas. Tempel di sini. Baru kalimat ini kalimat sebagai pengujinya atau kalimat pertanyaannya. Copy, masukkan di. Ya, ini tersier, sekunder, primer, sekunder, tersier. Ya, ini kalimat pengujinya atau kalimat yang perlu ada penilaiannya. Tidak usah semuanya. Oke.
kunci jawabannya tinggal diberi pesta. Misalnya tersier poinnya berapa? Ini poinnya perbagian, misalnya 5. Mobil rental primer poinnya 5. Ada berapa lagi? Terus gitu. Sehingga ini nilainya adalah per poin. Ini kita menggunakan skala pilihan kisi-kisi pilihan ganda. Ya, Bapak Ibu. Untuk melihatnya dicek lagi seperti apa. Misalnya kita cek berikutnya. Nah ini dia. Siswa akan memilih ini. Nah, ini atau ini atau ini. Jawaban uraiannya ini, uraian apa? Oke. Kemudian yang jawaban singkat, yang ini tadi apa? Misalnya ini anak jawabnya ini. Jawaban singkat di sini. Kirim dah. Jadi ini variasi soal untuk yang menggunakan kisi-kisi pilihan ganda, jawaban singkat serta uraian. Nah, ini Bapak Ibu untuk wawasan saja. Jadi Bapak Ibu bermainnya adalah di bentuk soalnya seperti apa, kemudian soalnya mau seperti apa. Oke? Kalau Bapak Ibu misalnya ini sebagai contoh saja, yang kisi-kisi kelas ini pakai pilihan ganda, misalnya mau diganti kotak centang. Ini kotak centang diganti. Oke, sekarang kotak centang. Kita cek seperti apa? Maka pilihannya adalah kotak centang. Oh, ada salah. Ini bukan ini. Tetapi ini dibuat drop down. Ya, drop down. Drop down itu hasilnya nanti seperti ini. Kelasnya pilihnya berapa? Klik. Nah, ini drop down. Bapak Ibu pakai drop down, ini akan mengurangi apa namanya? Ya, bisa disembunyikan yang tidak tampilkan, yang tidak dibutuhkan. Oke, ini Bapak Ibu gunakan drop down. Ini boleh drop down, boleh pilihan ganda, silakan sama saja. Tinggal mau tampilannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Dari awal sampai sekarang belum ada sesi tanya jawab. Ada yang bisa mengerti? Mudah-mudahan. Sekarang misalnya ternyata ulangan semester ditentukan hari ini. Anak mengerjain soal, ya, tentukan hari ini. Kemudian Bapak Ibu beri anak mengerjakan. Sekarang bagaimana kalau anak itu nanti malam mengerjain? Bisa tidak? Bisa. Bagaimana kalau anak itu ngerjainnya semester depan? Bisa tidak? Bisa. Ya, karena kita tidak membatasi waktu. Nah, oleh karena itu, untuk kepentingan itu harus dibatasi waktunya. Nah, bagaimana cara membatasi waktu agar anak itu jam sekian selesai? Begitu lewat jam itu, tidak bisa lagi. Atau Bapak Ibu begini, kita akan melaksanakan ulangan umum serentak. Begitu kita berikan link itu, siapa dapat link dulu dia bisa memberikan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa memulai dengan serempak? Sama-sama. Begitu dikasih link, mereka terkendala sesuatu. Nah, oleh karena itu dua hari ini penting untuk digunakan dalam ulangan bersama. Satu, untuk memulai bersama itu lebih baik dipasang password.
dipasang kode, dipasang token. Nah, sehingga begitu kita masih berikan link, walaupun jam 6 kita berikan link, anak tidak bisa ngerjain karena terkendala dengan kode. Kodenya berapa? Belum tahu, tunggu. Kapan waktunya? Nanti jamnya jam 7:30 misalkan. Baru Bapak Ibu jam 7:30 kodenya Bapak Ibu beri. Begitu beri langsung jalan. Oke, satu. Yang kedua, jangan sampai hari ini soal dikerjakan, besok kerjain lagi, besok bisa dikerjain lagi. Makanya harus diberi batas waktu maksimal, misalnya jam 12 siang atau jam 11 siang, sehingga tidak terbuka soal itu. Kalau tidak dibatasi waktu, maka kapan saja siswa akan bisa logis atau bisa mengerjakan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memberi token biasanya berada di akhir bagian 1. Karena bagian 2 adalah soal kan? Ya. Kita masuk pada bagian yang paling akhir di bagian 1, di soal terakhir, misalnya di kelas nih. Di sini. Nah, kita akan memberikan token. Caranya bagaimana? Di bagian akhir ini ada titik 3. Ini. Klik titik 3 ini. Ya. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban. Kalau bahasa Inggrisnya apa di situ agak kurang apa, tidak apa ya. Pokoknya di bagian tengah, ya. Klik di bagian ini. Ntar Bapak Ibu ada satu. Sebentar, di bagian deskripsi, maaf ada salah dikit. Di bagian deskripsi diklik. Oh, ntar ada yang hilang. Kita masukkan, kita tambah plus halaman baru dulu, oke? Kemudian di sini kita ketikkan token atau masukkan token di sini, masukkan token di sini. Oke. Jadi terpisah dengan ini ya. Kalau sudah masukkan token, nah ini di bawah ini ada validasi respon. Kita tokennya mau model apa? Model angka atau teks atau kalimat panjang atau campur. Misalkan angka. Nah, angka yang dimasukkan itu sama dengan, misalnya kita ketikkan sama dengan, berarti angka yang kita berikan dengan diketikkan siswa harus sama. Kalau tidak sama, salah. Contohnya tokennya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 1, 2, 3, 4 misalnya. Berarti anak mau ngetikkan ini harus pas dengan ini. Oke? Teks kesalahan. Kalau anak itu ngetiknya salah, apa pesan yang tampil? Contoh, token yang kalian masukkan salah, silakan ulangi lagi. Oke, ini tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Ini wajib harus diisi, karena kalau tidak wajib bisa lewat. Wajib. Oke, berarti angka tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Kita perhatiin dulu. Klik sini, perhatiin dulu. Kelas berapa, namanya siapa. Nah ini dia token. Misalnya kita berikan angka ini, acak
Berikutnya akan tampil token yang kalian masukkan salah. Silahkan ulangi lagi. Token ini token. Kita masukkan yang benar 1, 2, 3, 4. Oke, berikutnya jalan. Jadi kita pasang portal dengan menggunakan token. Oke, saya ulang sekali lagi. Cara membuat token, Bapak Ibu, di bagian sesi identitas, di terakhir tambahkan sesi baru, kemudian isikan saja, misalkan ketikan token. Dan begitu muncul ini, pilih angka. Kalau Bapak Ibu ingin angka tokennya, kalau mau kalimat huruf, pilih teks. Kalau mau panjang, silakan. Kalau mau campuran huruf dan angka, pilih ekspresi reguler. Angka pilih sama, biar sama, harus diketikkan sama. Token yang berikan berapa? Misalkan 5555. Pesan yang tampil apa? Token yang diketikkan salah. Masukkan atau ulangi lagi. Dah. Posisikan wajib. Dah, selesai. Mau mencobanya? Klik jawaban nama token. Tokennya misalnya 111, namanya salah ya, ini salah. Tokennya harus benar 4 kali. Dan bisa jalan berikutnya. Portal. Oke, sip. Bisa dipahami ya? Oke. 1. Jadi Bapak Ibu bisa dipraktekkan untuk membuat portal soal atau passwordnya atau tokennya, atau ketikkan password bisa, ketikkan kode boleh, ketikkan token boleh, ketikkan portal kuncinya silahkan, tergantung kita. Oke, dan posisinya ini jawaban singkat. 1. Ada yang mau tanya? Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah pembatasan waktu. Dianggap penting atau tidak? Penting ya. Oke. Yang disampaikan yang penting-penting saja. Bapak Ibu, untuk membatasi waktu, di sebelah sini ada menu terakhir namanya add-on. Di sebelah sini ada menu namanya add-on. Pasti di tempat Bapak Ibu tidak ada kan? Ya, saya sudah tahu. Nah, Bapak Ibu ini harus dimunculkan. Bagaimana cara memunculkan? Oke, silakan praktek. Di sebelah sini ada titik 3. Oke, di sebelah sini nih, samping kiri. Klik titik 3. Bapak Ibu pilih di sini ada add-on. Ini dia add-on. Add-on. Bapak Ibu klik add-on, klik, maka akan tampil beberapa jenis pilihan seperti ini kurang lebih. Ini kan? Seperti ini ya. Bapak Ibu cari, ada menu namanya form limiter. Form limiter. Kalau tidak ada, dicari di form itu.
Sudah ketemu form limiter? Ya. Ya. Ini di tempat Bapak Ibu mungkin terbuka karena di tempat saya kan sudah terinstall. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk diklik di form limiter, klik sekali. Kemudian kalau ada pertanyaan install. Kalau di sini tulisan install, ketik install. Kalau tempat saya uninstall karena sudah diinstal. Continue. Oke, install. Ya, klik. Install, klik. Lanjutkan. Ya. Pilih akun yang dipakai tadi, ya. Kalau ada pertanyaan minta akun, pilih yang akun Bapak Ibu tadi, diklik saja di situ. Halo, ya, halo, izinkan. Kalau mau nanya apa, izinkan saja. Ya. Oke. Sudah? Kalau sudah terinstall, disilang saja yang itu, yang apa tampilan tadi, add-on-nya tadi. Disilang saja, biar tidak mengganggu. Silang, tutup. Ciri-ciri sudah terinstall ada di sini. Oke kan? Ada kan? Nah. Kalau sudah, Bapak Ibu klik di sini, aktifkan. Di sini pilih form limiter. Kalau tempat saya ini sudah ada 4 biji. Ya, karena hanya bisa 1. Klik form limiter. Bentar, tempat saya ini saya uninstall dulu. Untuk menghilangi tinggal uninstall saja. Tadi seperti ini ya, install, lanjutkan, tunggu sebentar. Kita diminta untuk pilih akun, klik akunnya. Pilih, izinkan, lanjutkan, selesai. Oke. Kalau sudah selesai, yang ini disilang. Form limiternya ada tampil di sebelah kanan, ada? Ada. Oke, baik. Sekarang di sini ada menu baru namanya form limiter. Ini tip, klik select, pilih date and time, klik date and time, Bapak Ibu klik. When a date is set on, Bapak Ibu klik di select date. Bapak Ibu mau tanggal berapa? Tanggal berapa? Soal itu tidak bisa diakses lagi. Tidak bisa diakses lagi. Jadi batas maksimal soal bisa dikerjakan. Ya, misalnya hari ini tanggal 15. Misalnya ulangannya besok. Select time, diklik time-nya. Misalnya jam berapa? Jam 12 misalnya. Ya, kita klik jam 12 AM, berarti jam 12 siang hari. Nih. Kalau sudah, di sini ada tombol set. Bapak Ibu klik set, di set. Oke, sudah terset ini. Kalau sudah terset, tanda centangnya dihilangi saja. Oke. Bapak Ibu ada kotak di sini, ada kotak di sini. Pesan apa yang ditampilkan? Misalnya, maaf, soal sudah
ditutup untuk mengerjakan susulan. Silakan hubungi guru yang bersangkutan. Nah, jadi pesan ini akan tampil kalau diakses lewat jam 12 tanggal 7 akan tampil macam ini. Kalau sudah kita save and enable, dan selesai. Diulang lagi. Perlu diulang lagi?